Kembali disergap pemirsa, belasan kios, rumah makan dan rumah warga di pemukiman padat penduduk di Jalan Citarum, Gambir, Jakarta Pusat ludes terbakar. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun diduga api muncul akibat korsleting listrik dari salah satu rumah warga. Api dengan cepat merambat dan membakar sejumlah kios dan bangunan di Jalan Citarum, Gambir, Jakarta Pusat. Kencangnya angin membuat api makin membesar, menghanguskan belasan kios penjual makanan dan sejumlah bangunan rumah warga yang berada di dekat lokasi. Warga panik berupaya menyelamatkan barang-barang. Warga juga berupaya membantu petugas memadamkan api yang makin berkobar. Apinya dari sini nih, yang dekat yang udah parah banget dibakar. Warteg apa? Di rumah warga. Rumah warga terus? Rumah warga. Akhirnya gue nolongin yang ada dulu. Situ ada panti jompo satu orang kan. Letun biar gimana bisa keluar dulu kan. Untuk masalah api gue nggak nah udah gue keluarin semua barang-barang udah. Gue langsung Ada ledakan nggak tadi bang? nggak ada ledakan. Gue ngeliat udah nggak ada apa-apa. Gue ngeliat cuma ada api gede. Udah. Gue nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Belum diketahui pasti penyebab dari kebakaran ini, namun dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik dari salah satu rumah warga. Api baru berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 14 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Saat ini api sudah bisa kita lokalisir, kurang lebih ada 16 bangunan berikut kios ini yang terbakar. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, sementara Polsek Gambir masih akan melakukan penyelidikan dari kasus kebakaran ini. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Bisa polisi membekuk 1 dari 2 pelaku pemerasan dan pencurian yang meresahkan di kawasan Jakabaring, Palembang. Penangkapan pelaku berlangsung menegangkan, diwarnai aksi kejar-kejaran dan tembakan peringatan dari petugas. Mana pisaunya, Mbak? Tidak tahu Pak. Aksi kejar-kejaran dan tembakan peringatan mewarnai penangkapan 1 dari 2 pelaku pemerasan dan pencurian terhadap aset negara di kawasan Jakabaring, Palembang. Penangkapan yang terjadi di kawasan Jalan Pangeran Ratu, 5 Ulu, sempat mengejutkan warga. 1 pelaku langsung digiring ke lokasi penangkapan karena diketahui membuang senjata tajam saat pengejaran. Mana pisaunya, Mbak? Tidak tahu Pak. Tidak tahu Pak. Aku tidak tahu Pak. Penangkapan dilakukan atas banyaknya laporan dari warga yang resah karena ulah dari 2 pelaku yang kerap memeras dan mencuri sejumlah aset negara di kawasan Jakabaring. Dari penangkapan ini, 1 pelaku yang diduga membawa senjata tajam jenis pedang berhasil melarikan diri. Kami mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada sekelompok orang yang biasa memang suka bikin onar di Jalan Pangeran Ratu. Informasinya mereka kelompok itu suka memeras kemudian mengambil besi, tembaga ataupun aset-aset pemerintah yang ada di sana. 1 pelaku langsung digelandang ke Mapolrestabes Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi pun masih memburu 1 pelaku yang kabur. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David melaporkan. Bisa seorang oknum polisi dijerat Undang-Undang Karantina Kesehatan setelah berbuat mesum di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Daerah Dompu, Nusa Tenggara Barat. Pada kasus ini, 2 pelaku yang mengunggah dan menyebarkan video mesum ditetapkan sebagai tersangka. Seorang oknum polisi berbuat mesum di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Daerah Dompu, Nusa Tenggara Barat. Viralnya video asusila ini diduga dilakukan oleh HM, seorang oknum PNS, dan A, pegawai honorer. Polisi pun menetapkan keduanya sebagai tersangka sesuai dengan Undang-Undang ITE karena telah menyebarkan dan mengunggah video mesum tersebut. Sementara oknum polisi pelaku video mesum dijerat dengan Undang-Undang Karantina Kesehatan. Selain kedua tersangka, polisi juga memburu seorang wanita asal Bima yang juga mengunggah video tersebut. Sejauh ini udah ada berapa tersangka yang sudah ditahan? 2 atau 3? 2 ya. 2 tersangka. Untuk oknum anggota sendiri kan kita masih belum melakukan pemeriksaan karena masih dalam perawatan medis di gedung terpijar. Setelah kejadian, oknum polisi yang berbuat mesum di ruang isolasi dipindahkan ke tempat isolasi Sanggilo di Desa Matua. Dari Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, Adar Pangeran melaporkan.
Pemirsa, sejumlah tempat hiburan di kawasan wisata Senggigi, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat dijadikan sebagai tempat praktik prostitusi. Selain menyediakan minuman keras dan alat kontrasepsi, mucikari di tempat juga menawarkan pemandu lagu plus-plus. Bahkan saat polisi melakukan penggerbekan, didapati pengunjung tempat hiburan sedang melakukan hubungan intim dengan pemandu lagu. Pria pengunjung kafe ini buru-buru memakai celana mengetahui polisi datang melakukan penggerbekan di ruang karaoke kawasan wisata Batu Layar, Senggigi, Lombok Barat. Pria ini kedapatan sedang berhubungan seksual dengan wanita pemandu lagu di dalam ruang karaoke. Wanita yang ada dalam ruangan berusaha kabur namun dihalangi polisi. Polisi melakukan penggerbekan setelah mendapat laporan warga yang resah pengelola tempat hiburan menyalahgunakan izin untuk praktek prostitusi. Dari tempat ini, polisi juga mengamankan seorang wanita yang diduga sebagai muncikari yang berasal dari Bandung, Jawa Barat. Nah, itu menyediakan tempat hiburan berupa minum-minuman, tapi di satu sisi pengunjung yang datang itu bisa melakukan plus-plus di room itu sendiri. Muncikari yang menyediakan prostitusi ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara, sementara barang buktinya alat kontrasepsi serta 2 unit handphone. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Muzakir iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan karung alat kesehatan dan obat-obatan dari Malaysia diselundupkan ke Pulau Sumatera melalui pelabuhan tikus di Rokan Hilir, Riau. Diduga alat kesehatan yang dimuat dalam 2 truk ini merupakan barang bekas karena terbungkus karung. 7 orang diamankan petugas Bea Cukai di Dumai, Riau. Petugas Bea dan Cukai Dumai membongkar 4 truk yang mengangkut peralatan medis berupa sarung tangan dan obat-obatan yang keluar dari pelabuhan tidak resmi di Bagan Siap Yapi, Rokan Hilir. Sebanyak 550 karung dalam muatan 2 truk berisi sarung tangan yang diduga bekas. Sementara 2 truk lain mengangkut obat-obatan. 7 orang yang merupakan sopir dan kernet diamankan mengaku membawa alat medis yang didatangkan dari Malaysia dengan tujuan Kota Medan. 4 truk membawa 2 truk membawa obat-obatan, 2 truk membawa boleh dibilang alat kesehatan ya, alkes bekas berupa sarung tangan. Alkes bekas itu? Ya, alkes bekas pakai. Kenapa kita curiga bekas pakai? Karena kemasannya memang nggak seperti kalau kita beli di toko itu yang dikemas rapi. Ini kemasannya karung-karungan gitu. Petugas Bea dan Cukai mengamankan 4 truk karena melanggar